Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Maulidia Syawara dengan NIM 2338303233, kelas ESD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Masrurah tentang pengukuran resiko. Namun sebelum itu, ada pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai pengertian pengukuran resiko, prinsip-prinsip, dimensi yang diukur, teknik, dan juga jenisnya. Langsung saja simak materi selanjutnya ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa pengukuran risiko yaitu usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko. Sekaligus bisa melakukan prioritisasi risiko yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Dalam penerapan manajemen risiko, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. Pertama, transparansi, yaitu seluruh potensi risiko harus diungkap secara terbuka agar dapat dikelola dengan baik. Kedua, pengukuran yang akurat yang berarti perusahaan harus menggunakan teknik dan alat ukur yang tepat dalam menilai risiko. Ketiga, informasi berkualitas dan tepat waktu, karena keputusan yang baik bergantung pada informasi yang akurat dan tersedia saat dibutuhkan. Keempat, diverifikasi, yaitu penyebaran risiko untuk menghindari konsentrasi pada satu area tertentu. Kelima, independensi, yaitu yang menuntut fungsi manajemen risiko dijalankan secara objektif oleh pihak yang independen. Keenam, pola keputusan yang disiplin, yaitu pengambilan keputusan harus konsisten dan memahami keterbatasan alat analisis. Dan yang terakhir yaitu kebijakan, yaitu seluruh strategi manajemen risiko harus dituangkan dalam kebijakan dan prosedur yang jelas agar penerapannya terarah. Dalam pengukuran risiko terdapat dua dimensi utama yang perlu diperhatikan. Pertama adalah frekuensi kerugian, yaitu untuk mengetahui seberapa sering suatu kerugian terjadi dalam periode tertentu. Pengukuran ini membantu perusahaan memahami tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Kedua adalah tingkat kegawatan atau severity, yaitu untuk mengetahui seberapa besar dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan, khususnya pada kondisi keuangan. Dengan memahami kedua dimensi ini, perusahaan dapat menilai risiko secara lebih menyeluruh, baik dari sisi peluang maupun dampaknya. Dalam manajemen risiko, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur risiko. Pertama, distribusi probabilitas, yaitu teknik untuk mengukur peluang terjadinya suatu risiko berdasarkan kemungkinan kejadian dalam suatu sampel space. Kedua, nasional, yaitu pengukuran risiko berdasarkan nilai exposure atau objek yang rentan terhadap risiko. Ketiga, volatilitas, yaitu yang digunakan untuk melihat tingkat fluktuasi nilai exposure, biasanya diukur menggunakan standar deviasi. Keempat, matriks, frekuensi dan signifikansi risiko, yaitu teknik yang mengelompokkan risiko berdasarkan seberapa sering risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya. Kelima, analisis skenario, yaitu teknik untuk memprediksi kemungkinan kejadian risiko di masa depan beserta besarnya potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya tentang jenis pengukuran risiko, yaitu yang pertama pengukuran kegawatan kerugian. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kerugian potensial yang dapat dialami perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dalam pengukurannya,
Terdapat 3 hal utama yang perlu diperhatikan. Pertama, kemungkinan kerugian maksimum, yaitu kerugian terburuk yang dapat terjadi dari suatu risiko. Kedua, probabilitas kerugian maksimum, yaitu peluang terjadinya kerugian besar yang nilainya masih di bawah kerugian maksimum. Ketiga, aggregate kerugian maksimum tahunan, yaitu total kerugian terbesar yang mungkin dialami perusahaan selama 1 tahun. Kedua, yaitu pengukuran frekuensi kerugian. Ini dilakukan untuk mengetahui seberapa sering suatu kerugian dapat terjadi dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Ukuran yang digunakan adalah probabilitas, yaitu peluang bahwa suatu objek mengalami kerugian akibat risiko tertentu. Dalam melakukan pengukuran ini, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jenis kerugian yang mungkin menimpa suatu objek. Kedua, jenis objek yang berpotensi terkena terkena kerugian tersebut. Dengan mengetahui frekuensi kerugian, perusahaan dapat memperkirakan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan menyiapkan strategi pengendalian yang tepat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi pengukuran risiko. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.